Kenapa saya bilang perhimpunan Bawaslu sedunia? Karena peradilan pemilu. Ada beberapa negara yang sama sekali nggak punya Bawaslunya. Kadang-kadang di berbagai negara masih bertanya apa itu keadilan pemilu itu sendiri. Kita nggak menemukan lembaga yang hampir sama seperti Bawaslu. Apakah kita bisa berbicara mengenai keadilan pemilu di situ? Wah, ini pertanyaan sebenarnya agak dalam juga nih sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia. Hari ini spesial on the spot di Nusa Dua, Bali. Kita langsung mendatangkan narasumber yang luar biasa, penggerak demokrasi ya. Yang pastinya tak asing lah di media. Selamat datang Bapak Frit Edward Siregar, anggota Bawaslu periode 2017-2022. Selamat pagi, Mas. Bapak. Selamat pagi kawan-kawan sekalian. Salam semua dari Nusa Dua. Iya. Bapak boleh perkenalkan diri, walaupun teman-teman Bawaslu sudah kenal yang pastinya, Pak. Halo kawan-kawan sekalian, saya Frit Siregar. Saya anggota Bawaslu periode 2017-2022, Koordif, Hukum, Humas, Data, dan Informasi. Iya. Bapak, hari ini kita sangat spesial banget. Kita langsung on the spot di Nusa Dua, Bali. Kita langsung datang ke acara GNEJ ini. Iya. Sebenarnya GNEJ ini apa sih, Pak, sebenarnya? Sebenarnya kan kalau kita lihat bahwa GNEJ kan adalah namanya Global Network on Electoral Justice. Oke. Jadi itu seperti kalau saya katakan itu kira-kira perhimpunan Bawaslu sedunia lah. Gitu. Oke. Kenapa saya bilang perhimpunan Bawaslu sedunia? Karena yang menjadi anggotanya adalah lembaga-lembaga ataupun individu yang bergerak terhadap electoral justice, atau yang biasa kita sebut dengan keadilan pemilu. Peradilan pemilu. Nah, keadilan pemilu lah ya. Nah, keadilan pemilu itu kan sebenarnya kan ciri khas daripada Bawaslu itu sendiri. Meskipun memang di berbagai belahan dunia itu yang tipe kayak Bawaslu itu ada yang mirip dan ada yang tidak. Maksud saya, Indonesia kan negara yang satu-satunya di dunia yang bisa kita sebutkan memiliki KPU-nya sebagai pelaksana, Bawaslu sebagai pengawas, dan ada DKPP untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Mungkin bagi kita konsep tersebut sudah nyaman kita lihat lah kira-kira. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara lain, tidak semua negara di berbagai negara punya konsep seperti itu. Ada beberapa negara yang sama sekali nggak punya Bawaslunya. Ada beberapa negara yang menggabungkan semua dalam satu organisasi, dalam satu organisasi, satu institusi, dan kadang-kadang di berbagai negara masih bertanya apa itu keadilan pemilu itu sendiri. Jadi memang para negara yang berkumpul di tahun 2017 untuk berbicara mengenai keadilan pemilu memutuskan untuk membuat sebuah organisasi namanya Global Network on Electoral Justice. Itu alasan kenapa terbentuknya suatu organisasi GNEJ itu ya, Pak? Satunya. Ya, salah satunya adalah bahwa mau tidak mau kita harus sadar bahwa proses demokrasi ini kan ada yang decline, ada yang lebih baik gitu loh. Dan salah satunya adalah pengenalan mengenai dan penguatan institusi mengenai apa yang dimaksud dengan keadilan pemilu itu sendiri atau electoral justice itu sendiri. Apa sih sebenarnya motivasi Bawaslu ikut serta dalam GNEJ ini, Pak? Wah, ini pertanyaan sebenarnya agak dalam juga nih sebenarnya. Kalau ditanya apa motivasi? Karena Bapak, sejarahnya adalah Bapak juga ikut serta dalam hal itu ya, di tahun 2017. Karena mungkin salah satu motivasi pertama kali. Motivasi pertama kan kita juga kita ingin mencari teman dalam untuk bertindak secara internasional. Dan kalau kita lihat di wilayah Asia misalnya, kita nggak menemukan lembaga yang hampir sama seperti Bawaslu. Kita cari ke negara Eropa, kita juga tidak menemukan itu. Kemudian kita melihat bagaimana caranya agar Bawaslu itu bisa memperkuat kapasitas, belajar daripada pengalaman di luar negeri. Kemudian, dan hal kedua adalah mau tidak mau kita harus juga bisa melihat bahwa
apa yang dilakukan oleh Bawaslu sejak tahun 2012, 2008, 2012 dan 2017 kemarin dengan mengawasi pemilu yang ada, itu kan sesuatu achievement yang mungkin negara lain tidak punya gitu. Bagaimana cara kita mengawasi mengenai keterwakilan perempuan dalam caleg, bagaimana kita mengawasi politik uang, bagaimana kita mengawasi proses distribusi dan rekapitulasi dengan konteks dan situasi Indonesia yang kepulauan, itu sesuatu yang menurut saya itu menjadi sesuatu yang bisa kita ajarkan dan kita ajak kepada negara-negara lain. Jadi poinnya adalah Indonesia itu harus bisa mendorong proses demokrasi yang terjadi di berbagai negara lain. Dan tentu saja kan kita harus bergaul sama dunia internasional. Tentu saja kita sebagai Bawaslu kita juga harus stretching, harus lebih banyak belajar, memperkuat kapasitas staf kita untuk bisa punya pergaulan di dunia internasional. Dan sudah saatnya Indonesia itu bukan inward looking ya, tapi outlook looking kepada negara-negara lain. GNEJ adalah media pertukaran praktik baik dalam peradilan pemilu. Berdasarkan pengalaman Bapak saat memimpin Bawaslu, pengamatan apa yang dapat Indonesia khususnya Bawaslu bisa dibagi untuk dunia internasional? Bahwa saya rasa pengalaman Indonesia ya, salah satu misalnya soal bagaimana kita menerapkan pengawasan itu dari mulai awal. Bahwa Bawaslu itu kan hadir bukan hanya pada hari rekapitulasi saja gitu loh, atau hari pemungutan suara saja. Misalnya banyak hal-hal yang terjadi dari proses pendaftaran partai atau proses di mana kita, kalau teringat tahun 2017, 2018 kita zaman itu melakukan penolakan terhadap daftar pemilih tetap misalnya, sampai punya DPTH 3 misalnya, di mana Bawaslu melihat bahwa masih ada komponen-komponen masyarakat yang hak pilihnya belum termasuk dalam DPT misalnya. Berarti kan secara nggak langsung, meskipun negara aktif untuk melakukan proses pendaftaran, tapi kita mau tidak mau bahwa dengan adanya peran pengawasan, pelindungan hak asasi manusia, salah satu contohnya misalnya hak untuk memilih itu tidak hilang. Dan itu sudah kita lakukan sejak awal. Atau misalnya juga kepada bagaimana proses orang yang kehilangan hak pilihnya ataupun yang tidak dapat melakukan proses pendaftaran menjadi caleg misalnya. Itu kan ada mekanisme yang dilakukan oleh para pihak melalui sengketa dan pelanggaran administrasi. Kan kita harus lihat Mas bahwa pemilu itu kan adalah sesuatu yang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan administrasi. Apapun yang dilakukan, baik KPU, Bawaslu, itu kan tindakan-tindakan administrasi. Nah, dan penyalahgunaan ataupun ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan dari tindakan administrasi itu kan merupakan pelanggaran administrasi. Dan itu memiliki dampak kepada hak pilih, memiliki dampak kepada hak untuk dipilih, dan memiliki dampak kepada proses yang sedang kita buat. Dan di situ peran Bawaslu yang setidaknya saya lihat yang selama ini sudah kita lakukan sejak tahun 2017 itu merupakan sebuah pengalaman baik yang negara lain mungkin bisa lakukan dan juga mungkin bisa mereka contoh untuk dilakukan, meskipun memang dalam kapasitas lembaga negara yang mungkin berbeda dengan Bawaslu. Apakah isu-isu di suatu negara dengan isu di Indonesia, khususnya di Bawaslu sendiri, dari segi pelanggaran, penyelesaian sengketa, apakah di negara-negara lain itu sama atau hampir sama lah, ini money politik atau bagaimana Pak? Isu mengenai politik uang, isu mengenai pengerahan massa, penyalahgunaan kekuasaan oleh kepala daerah, ataupun oleh kelompok-kelompok masyarakat, isu mengenai hoax dan disinformasi, baik kepada calon ataupun proses pemilu, atau isu mengenai perubahan jumlah suara dan rekapitulasi, itu masih terjadi masif di berbagai negara. Kan mungkin kita tidak tahu karena kita tidak pernah belajar kepada negara lain. Tapi kalau kita belajar dan kita bergaul sama mereka, bahwa banyak negara masih memiliki persoalan yang sama dengan kita dan tetap berjuang bagaimana cara menemukan cara-cara terbaik untuk proses mengatasi itu. Jangan dilupakan juga bahwa kalau saya sih melihatnya bahwa kan sesama negara tuh harus saling memberikan kekuatan ya, biar tidak lelah dalam rangka untuk proses penegakan itu sendiri. Dan saya rasa itu yang harus Bawaslu sampaikan kepada berbagai negara lain.
Jadi itulah pentingnya bergaul dengan negara-negara lain dan bergaul dengan negara, ya maksudnya bergaul di dunia internasional ya Pak? Ya benar. Oke. Pak, Bawaslu menjadi presidensi GNIJ sejak masa kepemimpinan Bapak. Nah, bagaimana Bawaslu memaksimalkan peranannya sebagai presidensi? Bagaimana Bawaslu memaksimalkan presidensi? Mungkin di satu hal. Pertama, memang sebuah tanggung jawab besar bagi Bawaslu untuk menjadi pemimpin ataupun menjadi presiden dari Global Network selama 2 tahun, tahun 2022 tahun 2023. Kalau nggak salah jadi wakil presiden ya di masa itu. Kita awalnya menjadi wakil presiden untuk wilayah Asia di tahun 2001 dan 2022. Tapi kemudian kita menjadi presiden tahun 2022. Karena pertama sebenarnya pada saat proses untuk menjadi presiden berbagai negara juga bertanya-tanya, satu, apakah Indonesia mampu misalnya? Kan kita negara besar, tapi bagaimana posisi Bawaslu dalam dunia diplomatik ke pengawasan pemilu di tingkat internasional? Kan kita harus testing the water juga kan, dan kita harus bisa meyakinkan bahwa kita mampu. Dan yang kedua bahwa menjadi sebuah tantangan bagi Bawaslu bahwa bagaimana kita menerapkan mengajak teman-teman di wilayah Asia untuk juga fokus kepada isu elektoral pemilu. Kita lihat sekeliling kita misalnya, soal Filipina, Singapura, Thailand, atau Malaysia misalnya, Brunei. Apakah kita dapat berbicara mengenai keadilan pemilu di situ? Atau mau kita lebih lanjut lagi, kita masuk ke Iran, Irak, dan Nepal, India, dan Pakistan, dan Sri Lanka. Dalam kondisi hari ini misalnya, apakah kita bisa berbicara mengenai keadilan pemilu di situ? Dan saya rasa Bawaslu perlu segera untuk juga terlibat dalam kegiatan internasional, mengajak negara-negara tersebut untuk keadilan pemilu itu bisa disebarkan kepada mereka. Bukankah kalau kita lihat pembukaan undang-undang dasar kita membawa perdamaian dunia, kemudian ikut serta dalam gerakan non-blok, ikut serta, itu kan suatu ide yang sudah muncul jauh sebelum kita ada. Untuk memberikan bahwa Indonesia itu punya peran di wilayah-wilayah lain, dan tentu saja dengan mekanisme pelibatan, mekanisme asistensi, mekanisme untuk mengajak berdiskusi, itu menjadi sesuatu yang Bawaslu bisa lakukan seharusnya untuk di wilayah Asia. Bagi Bawaslu, apa sih manfaatnya Bawaslu ketika ikut dalam organisasi internasional seperti GNIJ? Sebenarnya kan banyak ya, Bawaslu bukan hanya di GNIJ saja ya Pak, yang saya lihat ada AWEB juga kan. Apa manfaat ikut organisasi internasional seperti GNIJ? Satu, mungkin yang saya lihat manfaatnya bahwa Bawaslu tidak sendirian untuk menegakkan keadilan pemilu. Bagi sebuah lembaga negara yang harus melaksanakan fungsi penerapan penegakan hukum dalam bidang keadilan pemilu misalnya, kita kan bisa menemukan persoalan yang mungkin juga dialami oleh berbagai negara. Bagaimana caranya kita untuk bisa menemukan cara lain atau way out yang baru misalnya, atau bagaimana caranya untuk kita bisa melihat bahwa inilah peran daripada Bawaslu untuk ikut serta memberikan keadilan pemilu bagi negara lain. Atau ketiga, melihat praktek-praktek baik misalnya. Kemarin Bawaslu diundang oleh Brazil melalui Global Network untuk menjadi international observer untuk election di Brazil misalnya. Kita bisa melihat bagaimana proses kampanye yang mereka 42 hari, bagaimana proses dana kampanye dan bagaimana proses untuk mengawasi dana kampanye, bahwa Indonesia kan harus mencari model yang mirip-mirip dengan Indonesia dengan konteks kita yang multikultural, dengan kondisi geografi. Jadi kita harus bisa menemukan mana kira-kira yang cocok dan untuk kita dan baik sesuai dengan konteks kita. Harapan Bapak terhadap Bawaslu setelah mengikuti forum GNIJ ini? Harapan saya bahwa saya rasa ini menjadi titik baik untuk Bawaslu untuk semakin menyebarkan isu mengenai demokrasi dan keadilan pemilu di wilayah Asia. Kalau kita melihat yang hadir dari kegiatan ini kan hampir dari 27 negara misalnya, dan itu kan salah satu kepercayaan juga kepada Bawaslu, ternyata mereka hadir dan mau belajar dan juga terlibat dalam berbagai diskusi yang kita lakukan.
Yang kedua, membuat Bawaslu semakin siap untuk bertemu dengan pihak-pihak internasional untuk bagaimana kita melaksanakan jadi tuan rumah yang baik, dan juga bagaimana kita saling bertukar mengenai praktik-praktik baik yang ada dalam proses pengawasan pemiluan. Dan saya melihat bahwa ini sesuatu yang kepercayaan dari dunia internasional. Kalau kita lihat ada dari Venice Commission, ada hakim Mahkamah Agung dari Spanyol, dari Meksiko, dari termasuk berbagai negara di Asia misalnya. Itu kan salah satu contoh kepercayaan mereka kepada kita dan ikut serta dalam proses demokrasi yang sedang terjadi di Indonesia. Oke. Terima kasih banyak Pak Frit Edward Siregar yang telah berkenan dan sharing ilmu dengan sahabat-sahabat Bawaslu yang ada di rumah. Sahabat Bawaslu, terima kasih sudah bergabung di podcast Bawaslu Republik Indonesia. Ayo awasi bersama pemilu 2024. Bye-bye, terima kasih banyak.